Hai, perkenalkan, nama saya Hugo Filipus Pangaribuan, absen 20, kelas 8B. Hari ini saya akan mereview dua buku, yaitu non-fiksi dan fiksi yang sudah saya pilih. Pertama, saya akan mereview buku non-fiksi yang sudah saya pilih. Kita akan mereview bagian depan buku ini. Di bagian depan buku ini terdapat judul, itu Kambing Jantan, sebuah catatan harian pelajar bodoh. Di bagian kanan atas itu adalah logo penerbitnya, yaitu Gagas Media. Di bagian bawah terdapat nama penulisnya, yaitu Raditya Dika. Oke, yang kedua saya akan mereview bagian samping bukunya. Samping bukunya sama seperti bagian depan, ada judul dan nama penulis dan logo penerbitnya, yaitu Gagas Media. Lalu yang ketiga, saya akan mereview bagian belakangnya. Di belakang merupakan sinopsis dan pesan moral. Selebihnya, saya sudah menulis review jujur, saya tulis di sini. Oke, judulnya itu adalah Kambing Jantan, sebuah catatan harian pelajar bodoh. Penulisnya itu Raditya Dika, editornya bernama Denny Indra. Penyelaras aksara yaitu Resita Febiranti. Terus penyelaras tata letak Putra Julianto, desainer sampul WD Willy, dan penyelaras desain sampul adalah Agung Nugroho. Penerbit dari buku ini adalah Gagas Media. Tanggal terbit buku Kambing Jantan itu pada tanggal 18 Juli tahun 2017. Berat dari buku ini adalah 0,26 kg. Untuk kode ISBN yaitu 9789797808952. Di buku Kambing Jantan ini terdapat 225 jumlah halaman. Dimensinya itu 20 x 13 cm. Bahasa yang digunakan dalam buku Kambing Jantan itu yaitu bahasa Indonesia. Jenis buku ini adalah blog diary, genrenya itu komedi, non-fiksi, humor, biografi, dan remaja. Resensinya itu Kambing Jantan adalah buku Raditya Dika yang pertama. Jadi ini buku yang diciptakan oleh Raditya Dika, buku blognya. Berawal dari sebuah blog, kemudian dibuat menjadi buku yang kelamik. Buku Raditya yang pertama ini sukses membuat orang-orang yang membacanya, termasuk saya, membuat saya tertawa berbahak-bahak dan membuat saya sakit perut gara-gara membaca buku ini. Kalimat yang dibuatnya itu santai dan itu gaya khasnya Raditya Dika. Melihat buku ini seperti membaca blog dalam versi buku. Cerita serunya itu di sekolah luar negeri sungguh membuat saya kagum. Cerita tentang ayahnya orang Batak yang mempunyai selera humor yang sangat tinggi. Mamanya yang lebay dan pacarnya suka hibernasi membuat Dika semakin gila. Dan pada akhirnya Dika mengakhiri kuliahnya di Adelaide dan Dika juga mengakhiri hubungannya dengan pacarnya. Ada beberapa adegan lucu yang saya suka, yaitu saat Mama, Papa, dan Radit pergi ke salon. Dengan pedenya Papa menggunting kumis di dalam salon. Alamat Mama dan Dika kompak pura-pura tidak kenal. Hobi Papa Radit emang konyol. Lalu yang kedua, ketika dia belajar bahasa Inggris di Foundation Course Adelaide, dia memperkenalkan dirinya dengan sebutan nama yang konyol. Oke, kelebihan di buku ini. Tujuan buku ini benar-benar untuk menghibur dan tidak terdapat intisari di dalam bukunya. Dan penulis ini berusaha untuk tidak terjebak di pola penceritaan yang sederhana-sederhana saja. Menurut saya itu kreatif, menceritakan pengalaman dan perjalanan hidup ke dalam suatu buku sehingga orang lain juga dapat menikmatinya. Tak peduli pariwisata, sedih atau senang, selalu ada hal yang menyenangkan dan lucu untuk diceritakan. Oke, dan yang kedua saya akan mereview kelemahan dari buku ini. Sebuah catatan harian seorang pelajar bodoh, blogger yang di copy paste secara mentah-mentah oleh penulisnya sendiri. Misalnya silakan klik di sini. Apakah buku ini bisa diklik? Tentu saja tidak, karena buku ini berbentuk fisik, bukan media. Saya rasa buku ini seharusnya mengalami beberapa penyesuaian total agar bahasa yang digunakan bisa dianggap sebagai bahasa buku, bukan bahasa blog.
Kesalahan-kesalahan fatal seperti klik di sini atau pojok kanan atas seharusnya bisa dihilangkan sama sekali. Oke, kita lanjut ke buku fiksi yang sudah saya pilih. Ini adalah bukunya yang berjudulkan From Paris to Eternity. Kita akan mereview bagian depan dari bukunya. Di sini terdapat judul From Paris to Eternity, dan di bagian bawah itu nama penulisnya Cleo Freya. Di bagian atas kanan terdapat logo penerbitnya, dan nama penerbitnya adalah Gramedia. Selanjutnya, saya akan mereview bagian samping bukunya. Sama seperti bagian depan terdapat nama penulis, judul, dan logo penerbitnya. Setelah ini, saya akan mereview bagian belakangnya. Terdapat judul, sinopsis, dan seperti biasa sudah saya ringkas di dalam ini. Kita mulai dari resensi buku ini. Judul buku ini From Paris to Eternity, pengarangnya Cleo Freya. Bentuk buku ini adalah novel. Tahun terbitnya itu Februari tahun 2010, tidak dijelaskan tanggalnya kapan. Ini buku cetakan kedua. Jenis buku ini buku drama, romansa, fiksi, dan aksi. Bahasa yang digunakan dalam buku ini adalah bahasa Indonesia. Sampul dari buku ini adalah sampul halus. Halaman yang terdapat di dalam buku ini sebanyak 360 halaman. Ukuran buku ini 135 x 200 mm. Oke. Resensi buku ini merupakan lanjutan dari Eiffel Tolong, buku pertama yang mengisahkan mengenai kehidupan Faye yang dapat kembali hidup normal setelah mengalami kejadian yang sangat menguras emosi dan pikirannya. Namun, hal itu tidak berjalan lama. Dia harus kembali dikejutkan oleh kehadiran Andrew yang memintanya untuk bergabung dengan kembali ke Paris untuk melanjutkan suatu misi. Terpaksa menuruti perintah Andrew, dia sudah tahu betul bagaimana watak orang yang dihadapinya itu. Dia akan mengancam Faye apabila tidak menuruti perintahnya. Di Paris, dia bertemu dengan Ken, pria yang telah mengecewakannya dan meninggalkannya tanpa alasan setahun yang lalu. Ken akan menjadi pelatihnya untuk melakukan serangkaian latihan yang diperlukan untuk melakukan misi Andrew. Dalam saat itu, pula hubungan Ken dan Faye yang telah lama hancur mulai tersusun kembali. Terlebih ketika Raymond memerintahkan mereka untuk berperan menjadi sepasang kekasih. Dalam misi itu, pula Faye menemukan alasan mengapa Ken meninggalkannya begitu saja, dan di akhir cerita terungkap penyebab mengapa Andrew sangat melarang hubungan mereka. Plot twist yang diberikan pengarang dapat digambarkan dengan sempurna. Pembongkaran misteri meninggalkan orang tua Faye dan misteri misi Andrew membuat terkejut. Anda harus membacanya sendiri, dijamin tidak akan menyesal. Buku ini. Karakterisasi Andrew digambarkan pengarang dengan sangat luar biasa. Ketika berhadapan dengan Faye, dia berubah menjadi lebih lembut dan penyayang, namun tidak orang lain termaksud keluarganya sendiri. Aku sempat berpikir bahwa Andrew memiliki kepribadian ganda dan lebih seperti psikopat dalam melakukan kekerasan pada siapapun tak kecuali keponakannya sendiri. Andrew juga merupakan sosok sangat ambisius. Dia akan melakukan apapun dan tidak pernah berhenti sebelum keinginannya terwujud. Semua tokoh yang terlibat dalam novel ini gak ada yang bermalas-malasan. Semuanya sangat disiplin dan patuh pada aturan. Sanksi yang diberikan apabila salah sedikit juga sangat berat, melibatkan kontak fisik dan mental, bahkan nyawa pun bisa melayang, walaupun hanya sekejap. Lalu cerita mengalir dengan lancar, pergantian POV, sudut pandang tokoh, juga sama sekali tidak mengganggu. Adegan action dan pelatihan yang dilakukan oleh Ken and Faye juga digambarkan pengarang dengan sangat bagus, membuat pembaca bisa membayangkan apa yang dialami oleh Faye. Hubungan percintaan antara Ken dan Faye sangat diuji, sangat menguras emosi pembaca. Mereka harus berhadapan dengan pahitnya cinta, kepercayaan, dan dilema. Oke, selanjutnya saya akan membacakan kelebihan dari buku ini. Kelebihan buku ini menurut saya, cerita Faye ini sangat bagus. Kita sebagai pembaca seperti di dalam diri Faye yang merupakan orang biasa tetapi harus mengalami kejadian-kejadian yang sangat mengerikan. Cerita ini bukan hanya mengisahkan mengenai Faye dan Andrew saja, terdapat cerita lain seperti kisah cinta Faye dan Ken, ataupun kisah persahabatan antara Faye, Ken, dan Reno. Cerita ini penuh dengan banyak plot twist yang membuat kita berpikir, oh ternyata, wah gitu. Seperti ini ya
Di plot twist pertama, kita lanjut. Wah. Oke. Buku ini rasanya sesuai dengan halaman 253. Life is full of surprises indeed. Selanjutnya saya akan membacakan kelemahan di buku ini. Novel ini menggunakan bahasa yang sedikit tentang kegiatan agent yang kurang dimengerti orang awam. Misalnya ada berkomunikasi menggunakan bahasa Prancis dan bahasa Inggris. Oke, segitu saja video mereview buku non-fiksi dan fiksi saya. Terima kasih.